Pemerintah telah melakukan evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah kemacetan di Pelabuhan Merak saat arus mudik berlangsung hingga mencapai 12 km. Lantas apa yang harus dibenahi untuk ke depan? Kami sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Menko. Selamat malam. Baik, Pak Muhadjir, sebelum kita bahas soal evaluasi kemacetan di Pelabuhan Merak, Senin kemarin kita lihat kepadatan terjadi di Tol Cikatama saat arus balik. Apakah kepadatan kemarin itu juga menjadi catatan khusus atau masih bisa disebut itu sebagai kepadatan yang terkendali, Pak? Terima kasih Mbak Sylvia. Secara umum masih bisa kita kategorikan sebagai kepadatan yang terkendali, bahkan menurut saya, tapi ini sangat subjektif ya. Nanti publik yang akan menilai. Tata kelolanya jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Baik, oke. Tadi kami memutarkan ada pernyataan dari Kakor Lantas yang mengatakan kasus kecelakaan pada musim Lebaran 2024 ini menurun 13%, Pak, jika dibandingkan dengan 2023. Apa, Pak, yang akhirnya membuat angka ini bisa turun dibandingkan tahun lalu? Pertama, saya harus akui bahwa kedisiplinan para pemudik meningkat, sehingga kecelakaan yang selama ini memang terutama disebabkan oleh human error itu bisa diperkecil, ya. Dan kesalahan dan fatalitas juga kasusnya paling menonjol kan dua ya, yaitu terjadi tabrakan di kilometer 58, 57 yang menyebabkan 12 orang meninggal itu dalam satu kendaraan. Kemudian kecelakaan bis yang juga di Jawa Tengah yang menyebabkan 7 orang meninggal, itu yang paling menonjol. Tapi dari yang lain, saya lihat kedisiplinan pemudik ini sudah sangat tinggi, terutama pengendara sepeda motor yang mereka sebagian besar memenuhi himbauan untuk mudik gratis. Ya. Kemudian yang kedua, para pemudik yang menggunakan sepeda motor juga disiplin. Walaupun dalam suasana yang ngantri panjang dengan panas, misalnya di Pelabuhan Merak, di Pelabuhan di Pelabuhan Ciwandan itu juga mereka enjoy saja. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian juga memang masih ada sih ketidakdisiplinan yang kita sayangkan, misalnya kita sudah pesan supaya jangan sampai kekurangan bensin di tengah jalan, tapi terpaksa banyak yang parkir di bahu jalan, ternyata setelah didatangi sebagian besar adalah bensinnya tekor atau sudah kehabisan bahan bakar. Tetapi saya terima kasih dari pihak Pertamina setelah menyiapkan jerigen 10 literan yang kemudian petugas bisa cepat sigap untuk mengambil dan kemudian mengantar kepada mereka yang membutuhkan dengan harga yang sama dengan ketika dia mengisi di SPBU. Saya kira ini satu hal yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap rendahnya angka kecelakaan. Kemudian juga fasilitas infrastruktur juga sudah ada penambahan di banyak pihak, tetapi memang ada beberapa catatan yang tahun depan insya Allah itu akan kita penuhi. Misalnya antrian panjang di Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Merak itu memang disebabkan kita belum memiliki buffer zone yang representatif. Dan insya Allah nanti akan saya mohon persetujuan Bapak Presiden. Saya sudah bicara dengan Pak Menteri PUPR, kilometer 97 yang luasnya kira-kira 10 hektar nanti itu bisa dijadikan buffer zone, sehingga pengendara atau kendaraan belum boleh menuju ke Merak sebelum Merak memang sudah kosong tempat parkirnya, tersedia tempat parkirnya, dan sebagian sudah diangkut oleh kapal, sehingga tidak akan terjadi lagi insya Allah tahun depan antrian panjang di jalan tol itu. Baik, oke. Antrian panjang masuk ke Pelabuhan Merak memang menjadi catatan khusus ya pada musim mudik Lebaran tahun ini. Kita kembali lagi, Pak, ke tadi kepadatan arus balik yang terjadi di jalur non-tol. Sekarang kita berbicara seperti di jalur puncak. Ini kan merupakan jalur wisata dan juga sekaligus arus balik. Nah, jalur puncak ini ada kebijakan buka tutup, dan kami menerima informasi dari beberapa pengendara, mereka terhambat lalu lintasnya sampai lebih dari 3 jam. Apa evaluasi untuk jalur puncak yang memang biasanya tidak menjadi jalur prioritas ya, Pak, karena kan bukan jalur tol?
Ya, puncak ini ada beberapa sebab ya. Pertama, memang itu kan biasanya setiap Lebaran itu puncak itu menjadi destinasi wisata favorit. Kemudian yang kedua juga dari arah puncak itu ada yang ke Jakarta dalam arti arus balik. Kemudian yang tidak kalah penting juga pada waktu itu eh, kondisi jalan-jalan juga sedang diperbaiki, diadakan perbaikan-perbaikan yang tidak mungkin selesai sampai akhir Lebaran, walaupun dari pihak Kementerian PUPR biasanya sudah membatasi hal itu. Tetapi memang kita belum, saya harus jujur akui bahwa jalur puncak ini tidak kita prioritaskan, belum kita prioritaskan, dan sementara yang paling kita gunakan, kita terapkan ya ganjil genap, kebijakan ganjil genap, kemudian juga delay system, artinya penundaan laju kendaraan agar tidak terjadi penyumbatan di beberapa titik yang selama ini sudah kita waspadai sebagai sumber kemacetan di jalan arah puncak itu. Saya kira baru itu Mbak Sylvia. Saya sejujurnya sementara ini masih fokus bagaimana menyiapkan tahun depan penyeberangan dan kemudian lewat tol, terutama lewat tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, karena Trans Sumatera juga sekarang sudah harus menjadi perhatian kita, karena sekarang sudah banyak sekali pemudik itu yang dari Sumatera, bukan hanya dari Jawa ke Sumatera, tapi juga dari Sumatera ke Jawa, terutama putra-putra Puja-Kesuma itu, putra Jawa kelahiran Sumatera itu yang sudah banyak yang berada di kelas menengah, itu juga tentu saja ingin menunjukkan keberhasilannya di kampung asli nenek moyangnya di Jawa, dan itu sekarang semakin tinggi. Karena itu kemarin ketika ada penyeberangan itu tentu saja harus ada tarik menarik antara Pak Kapolda Banten dengan Pak Kapolda Lampung, karena Pak Kapolda Lampung juga berkeinginan mereka yang harus segera ke Jawa juga harus diangkut, sementara Pak Kapolda Banten juga ingin supaya Merak segera longgar. Oleh sebab itu mengusulkan supaya ini pembagian antara tiba bongkar berangkat, artinya tidak perlu muat lagi, dengan TBM, tiba bongkar muat. Jadi ini tarik menarik kemarin, harus ada pembagian porsi yang imbang, sama-sama mengalami kemacetan, tapi jangan sampai tidak berimbang, yang satu lebih macet, yang satu lebih longgar. Tapi alhamdulillah kerjasama kita koordinasikan, Pak Menteri Perhubungan terutama sangat bijak dalam mengambil kebijakan kemarin pada penyeberangan itu. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Oke. Yang terdekat kan juga ada libur panjang nanti biasanya di Natal dan Tahun Baru, Pak ya. Apakah itu bisa menjadi semacam percobaan untuk menerapkan sistem yang baru untuk mengurangi antrian panjang di Pelabuhan Merak? Biasanya penyeberangan pada waktu Nataru tidak terlalu padat sebagaimana Idul Fitri, Mbak. Jadi justru biasanya kita akan berikan perhatian di penyeberangan Ketapang Gilimanuk, karena banyak sekali nanti akan berlibur ke Bali, dan sudah ada kebijakan, sekarang sudah ada langkah yang akan kita realisasi insya Allah tahun depan, itu akan dipecah penyeberangan itu untuk yang ke NTB, terutama Lombok dan Sumbawa, dan beberapa pulau di sekitar Madura, itu nanti tidak melalui Gilimanuk ataupun Ketapang, tetapi melalui Situbondo, yaitu Pelabuhan Jangkar, yang kemarin sudah saya tinjau langsung. Kemudian saya langsung konsultasi dengan Pak Menteri PUPR, nanti untuk pelebaran jalan ke arah akses ke pelabuhan akan menjadi tanggung jawab PUPR, sedangkan Pak PJ Gubernur Jawa Timur sudah menyanggupi nanti untuk revitalisasi dermaga, ada satu dermaga yang tidak berfungsi, itu nanti menjadi tanggung jawab dari Gubernur Jawa Timur. Dengan begitu, namun kita berharap penyeberangan dari Ketapang Gilimanuk atau sebaliknya itu tidak mengalami antrian panjang seperti tahun baru yang lalu, bisa diatasi dengan mereka diberi pilihan bisa menyeberang lewat jalur Situbondo ke Pelabuhan Jangkar itu, Mbak. Baik, oke. Terakhir, Pak Menko, ada beberapa sistem yang diterapkan pada musim Lebaran tahun ini seperti kontraflow, kemudian juga mekanisme ganjil genap. Apakah itu dinilai efektif untuk dipertahankan kembali untuk Lebaran-Lebaran tahun berikutnya? Itu bukan hanya efektif, itu satu-satunya pilihan. Kita belum memiliki pilihan yang cukup handal kecuali dari tiga itu, baik itu one way maupun kontraflow dan ganjil genap. Hanya memang nanti akan ada perbaikan dengan kasus
peristiwa kemarin di kilometer 58, itu sekarang barrier pembatas kontraflow itu akan kita sempurnakan, ada pengamanan yang lebih meyakinkan sehingga semakin aman untuk pelaksanaan kontraflow ini, dan kemungkinan kontraflow ke depan tetap akan menjadi pilihan yang paling moderat sebelum kita melakukan pilihan ekstrim yaitu one way. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Mbak Jis. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.